Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Hoirunail SH.MH. Saya adalah dosen tetap di program studi Magister Hukum Universitas Islam Jember. Bidang keahlian saya adalah hukum tata negara, khususnya di bidang ilmu perundang-undangan. Sehingga saya diberikan kepercayaan untuk mengampu mata kuliah teori dan ilmu perundang-undangan. Mata kuliah teori dan ilmu perundang-undangan memiliki capaian, yakni mampu menganalisis dasar-dasar teori dan norma dalam konseptual dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yakni Delivery, Interactive, and Assessment, yang mencoba berfokus pada student learning center, blended learning, diskusi kelompok, dan studi kasus. Mata kuliah teori dan ilmu perundang-undangan merupakan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa program studi Magister Hukum semester 2 dengan jumlah bobot 3 SKS. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini ialah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini memiliki 14 topik yang disampaikan, yakni yang pertama tentang tentu kontrak kuliah yang harus disampaikan di awal pertemuan, lalu juga menyampaikan tema tentang pengertian teori perundang-undangan, pengertian ilmu perundang-undangan dan 3 jenis yang mempengaruhi berjalannya hukum, lalu norma hukum dan norma non-hukum, selanjutnya teori Grundnorm, norma dasar dari Hans Kelsen, selanjutnya teori Stufenbau atau jenjang norma dari Hans Nawiaski, lalu selanjutnya adalah penemuan hukum atau Rechtfinding, selanjutnya adalah pengujian norma hukum, legislative review, executive review, dan yudikatif review. Selanjutnya adalah materi muatan peraturan perundangan. Selanjutnya juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah Pancasila, sumber dari segala sumber hukum negara. Salah satu referensi yang digunakan dalam mata kuliah teori dan ilmu perundang-undangan adalah ada pergeseran fungsi yudikatif dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ini. Lalu juga ada berikutnya pembentukan produk hukum daerah dalam tatanan ideologi Pancasila. Ini. Lalu yang terakhir juga salah satu yang digunakan adalah disertasi saya sendiri yang berjudul Makna dan Kedudukan Hukum Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah dengan menggunakan cara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yakni dilakukan perkuliahan dengan cara tatap muka, juga bisa menggunakan Zoom sebagai tool web conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus menggunakan WhatsApp group, sistem e-learning yang berlaku di kampus kami, elearning.uij.ac.id, untuk memfasilitasi mahasiswa untuk berdiskusi dalam pemberian tugas secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran dilakukan selama 16 pekan, 14 topik materi, dan 2 pertemuan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut merupakan cuplikan pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, jadi kita hari ini ketemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan teori dan ilmu perundang-undangan. Tapi saya coba feedback dulu ya. Pertemuan kedua kemarin masih ada yang ingat
Temanya tentang apa? Tentang perbedaan norma hukum dengan norma lainnya atau yang disebut dengan norma non-hukum, Bapak. Ya, coba apa kira-kira? Kalau norma hukum yaitu yang bersifat heteronom, dapat dikaitkan sanksi pidana atau pemaksa secara fisik, dan norma hukum dan norma non-hukum yaitu bersifat otonom, tidak dikaitkan sanksi pidana atau sanksi fisik, tidak sholat tidak puasa, contohnya tidak sholat tidak puasa atau tidak sholat dan lain-lainnya, Bapak. Ya, baik. Benar ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang perbedaan norma hukum dan norma non hukum, dan saudara harus bisa membedakan kedua hal itu. Bahwa kalau norma hukum itu memang kemudian dibuat atas dasar kewenangan, ada pejabat yang diberikan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan sebuah produk hukum, dan produk hukum itu sifatnya memaksa. Itu yang disampaikan Pak Nanang barusan itu. Sifatnya memaksa, dan bahkan ada lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk penegakan atas norma itu tadi. Sedangkan yang norma non hukum itu dibuat bukan oleh lembaga resmi negara, ya, dan sifatnya tidak memaksa, seolah-olah rasa bersalah saja yang kemudian muncul. Tapi kalau yang norma hukum itu bisa dilekatkan sifatnya memaksa pada seseorang. Oke, bagus. Sekarang kita akan masuk di pertemuan yang ketiga, teman-teman. Ya, pertemuan ketiga temanya adalah teori morality of law oleh Lon F. Fuller. Karena bicara tentang hukum, kita itu tidak bisa lepas dari yang namanya moral. Karena hukum tanpa moral itu bukan hukum. Oleh karenanya, Lon F. Fuller ini menyatakan ada 8 prinsip, teman-teman, berjalannya hukum yang berkarakter moral. Bahwa supaya hukum itu berjalan dengan baik, harus memenuhi 8 prinsip teori yang disampaikan oleh Lon F. Fuller. Apa saja yang disampaikan oleh ini? Ya, itu agar hukum itu tidak menimbulkan kegagalan. Hari ini kan kita ditampilkan ada sebuah produk-produk hukum akibat adanya banyak kegagalan. Salah satunya mari kita hari ini telaah. Mungkin bisa dari 8 itu memang tidak terpenuhi berdasarkan teori ini. Yang pertama adalah law should be general. Harus ada aturan-aturan sebagai pedoman dalam pembentukan regeling ataupun basicing. Aturan ini menjadi pedoman bagi otoritas dengan harapan peraturan atau keputusan tidak dibuat atas perimbangan yang bebas dan sementara. Artinya begini, teman-teman. Lembaga, instansi, pejabat yang dimiliki kewenangan untuk membuat produk hukum itu tidak boleh ugal-ugalan kemudian menerbitkan hukum. Menurut teori ini, lembaga itu, instansi itu harus buat pedoman dulu. Gimana caranya membuat produk hukum. Nah, dalam konteks Indonesia di awal-awal kita nggak punya pedoman tentang itu. Dan kita baru punya Undang-Undang 10/2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian diubah dengan 12 tahun 2011 dengan beserta perubahan-perubahannya. Sejak itulah kita sudah mulai tata cara formal membuat undang-undang itu diatur. Tahapannya seperti apa, tekniknya seperti apa. Kewenangannya ini kewenangannya milik siapa. Perpu, PP, Perda provinsi, kabupaten, kota, termasuk peraturan menteri kemudian diatur seperti itu. Termasuk juga seharusnya itu yang tidak dicakup oleh Undang-Undang 12 tahun 2011, sepanjang ada sebuah instansi yang kemudian ingin mengikatkan normanya itu, maka dia harus membuat pedoman dulu. Universitas misalnya, dia kan sudah hal-hal lazim kan, dia bikin peraturan, menerbitkan peraturan tentang bagaimana manajemen sebuah pendidikan tinggi yang ia laksanakan. Bikin peraturan. Nah, dia sebelum menelurkan sebuah peraturan harus ada pedoman atau tata cara penyusunan pedoman yang akan dilahirkan di sebuah universitas. Supaya apa itu tadi? Supaya tidak
tidak dimaknai secara bebas dan sementara. Punya ukuran sehingga bisa dikoreksi. Salah kamu bikin aturan. Seharusnya tahapannya ini misalnya ada 5 tahap. Orang akan melihat semua, orang akan fokus. Oh, ternyata bikin aturan di instansi ini ada 5 tahap. Lalu kemudian Anda melihat ternyata ada ujuk-ujuk, ada peraturan muncul terbit hanya dengan 3 tahap atau 4 tahap. Itulah yang dimaksudkan oleh syarat yang pertama, law should be general. Yang kedua, syaratnya adalah they should be promulgated. Peraturan yang menjadi pedoman bagi otoritas tersebut harus diumumkan atau dibuka akses kepada publik. Kalau sudah punya aturan, pedoman, termasuk aturannya, jangan disimpan sendiri di berangkasnya. Jangan disimpan di mejanya sendiri. Tapi peraturan yang kemudian akan diberlakukan kepada rakyat, kepada warga negara, kepada subjek-subjek hukum, itu kemudian dibuka aksesnya. Supaya orang tahu, oh ternyata ada peraturan ini loh kewajiban dan larangan, sanksinya seperti ini. Ya, jadi orang itu kemudian dengan mudah diakses. Misalnya yang sekarang paling lengkap, paling sederhananya ada website sebuah lembaga, ya ditaruh di situ. Akan kemudian menjadi anomali kalau ada sebuah peraturan seolah-olah warga nggak tahu, mau akses saja nggak bisa, mana aturannya, nggak tahu aturannya. Anak orang itu salah menurut teori ini. They should be promulgated. Makanya ya, kalau Anda sering membuka dan datang ke lembaga-lembaga instansi resmi negara, ada jabatan yang disebut dengan PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Data. Salah satunya dia harus mengupload. Hari ini misalnya Mahkamah Agung, seluruh putusannya harus bisa diakses melalui www.mahkamaagung.go.id, masuk di situ direktori putusan. Semua putusan hari ini diputus misalnya jam sekarang, 5 menit kemudian sudah bisa diakses oleh orang. Ya. Siapapun orang itu, termasuk ya orang yang sedang belajar hukum, para pihak dan semuanya. Dan ya semula itu diawali oleh Mahkamah Konstitusi ya. Kalau Mahkamah Konstitusi sejak awal memang sudah seluruh putusannya, seluruh peraturan yang ia pernah buat itu sudah bisa diakses. Nah, itu syarat yang kedua. Lalu yang ketiga, retroactive rulemaking and application should be minimized. Aturan dibuat untuk menjadi pedoman bagi kegiatan atau peristiwa yang akan datang, futuristik. Jadi hukum dimiliasi berlaku surut. Jadi tidak boleh bikin aturan itu sifatnya membelakangi. Kecuali kan kita sudah tahu ya, dipelajari menjadi teori awal-awal itu bahwa memang yang hanya bisa itu persoalan pelanggaran hak asasi manusia itu bisa berlaku surut. Tapi di luar itu tidak boleh. Itu pedoman-pedoman bagi saudara nanti ketika menjadi ditugaskan di bagian salah satu instansi yang kemudian berkaitan dengan penyusunan produk hukum. Ini harus dipegang betul, reactive rulemaking and application should be minimized. Ya, jadi tidak boleh bersifat retroaktif kecuali terhadap tema-tema yang berkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dari ini dulu, silahkan jika memang ada yang perlu ditanyakan. Ya. Mengapa harus ada pedoman dalam penyusunan peraturan? Oke, mengapa harus ada pedoman dalam penyusunan peraturan? Bagus pertanyaannya. Supaya pejabat yang setelah diberikan kewenangan untuk menyusun hukum itu tidak kesewenang-wenang. Dia kemudian karena kewenangan yang besar, lalu kemudian bertindak, lalu kemudian tidak ada aturan yang menjadi dasar, sehingga seolah-olah karena itu tidak dibuat, tidak diumumkan, tidak ada pedomannya, lalu tiba-tiba untuk membenarkan tindakan atau perilakunya yang salah itu kemudian dia bikin aturan. Nah, ini cara-cara licik yang seperti itu. Oleh karenanya teori ini membimbing kita bahwa sebuah peraturan itu harus diumumkan, harus ada pedomannya. Jangan sampai karena itu tidak ada kemudian dijadikan cara-cara tidak baik oleh pejabat, oleh instansi yang telah memiliki kewenangan untuk
membentuk produk hukum, lalu kemudian melegalkan tindakan yang semulanya tidak punya dasar hukum, ya. Saya ada dasar hukum, ada bermasalah di kemudian hari, publik masih belum melihat, belum ada aturannya, memang gitu, tiba-tiba dibuat aturan. Ya, itu salahnya. Makanya ini guide, ya, kita kemudian diberikan semacam pedoman supaya seperti itu. Jadi pejabat itu bisa diawasi, ya. Jangan sampai kewenangan yang melekat itu kemudian disalahgunakan, membenarkan hal yang salah, melegalkan sesuatu yang tidak benar menurut hukum. Nah, itu ya Pak Andi, Mbak Andi bisa dipahami. Baik. Selanjutnya, yang keempat, so law should be understandable. Norma atau aturan yang disusun harus dimengerti oleh masyarakat, sebisa mungkin tidak multitafsir, pasal karet dan. Jadi Anda kalau menyusun sebuah peraturan, pakai bahasa yang tegas, jelas. Jangan kemudian memunculkan pasal, ayat yang dan norma-norma yang akan berlaku itu kemudian pasalnya dapat ditarik ke kanan ke kiri, ke depan belakang. Itu menyengsarakan rakyatnya, itu akan menjadi persoalan penafsiran, perbedaan penafsiran yang berujung pada pengujian di Mahkamah Konstitusi kalau levelnya undang-undang, akan berujung di Mahkamah Agung kalau levelnya peraturan di bawah undang-undang. Maka ini adalah kreativitas dari pembentuk hukum untuk kemudian menggunakan kata-kata, frasa-frasa, terminologi yang jelas dan tegas dan tidak multitafsir. Makanya saya bilang gagalnya hukum salah satunya karena dia tidak mampu menyajikan kata, frasa yang kemudian bisa ditafsir kanan kiri depan belakang. Ya. Jadi semakin banyak kemudian norma yang kemudian diajukan ke MK, ke MA, itu salah satu bentuk kegagalan dia memberikan ketegasan dalam pasal, ayat atau norma. Jawabannya iya. Karena orang akan memberikan tafsir berbeda. Ini sebenarnya tafsirnya apa sih? Sehingga perlu ke pengadilan. Sehingga kalau kemudian pembentuk hukum itu kemudian sudah mengerti bahwa makna dari pasal ini adalah seperti ini dan tidak bisa diartikan lain, nah itu yang diminta oleh law should be understandable. Jangan ditafsir-tafsir lain, ya. Itu menuju ke arah pembentukan hukum yang baik yang berlandaskan morality of law, katanya Lord of Fuller. Selanjutnya adalah free of contradiction. Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya, baik vertikal maupun horizontal. Terus adanya harmonisasi. Jadi membuat hukum itu, makanya kalau teman-teman membuka lagi Undang-Undang 12 tahun 2011, produk hukum kemudian sebelum diterbitkan, itu ada tahapan harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan. Jadi membuat aturan norma itu Anda harus lihat ke atas. Kira-kira di atas nih aturan yang saya bikin tidak bertentangan dengan yang di atas apa tidak? Ya. Lalu juga ngelihat ke kanan dan ke kiri, ke samping atau yang selevel. Apakah aturan yang saya buat levelnya yang sama, tidak diatur oleh ketentuan yang lain, ya, atau tidak bertentangan dengan aturan yang sifatnya level. Maka dibutuhkan adanya harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan. Dalam konteks pembentukan hukum di Indonesia itu dilakukan oleh Kementerian Hukum. Maka kementerian-kementerian itu kemudian membuat peraturan, misalnya peraturan Menteri Dalam Negeri, peraturan Mahkamah Agung dan seterusnya, ya, dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan ke Kementerian Hukum. Kemudian itu dipelajari semua, dilihat pemetaannya ke atas ada nggak yang mengatur serupa tapi bertentangan, terus ke samping juga seperti itu. Kalau levelnya misalnya peraturan daerah, kemudian pada ujung tahapan terakhir dia wajib dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pemantapan di kantor wilayah hukum di sebuah provinsi. Salah satunya itu untuk melihat. Jadi jangan semudah karena ada kewenangan yang melekat, saya bikin aturan aja. Ibaratnya nggak lihat spion kanan kiri atas bawah. Nah ini diperhatikan loh ya. Jadi kemampuan menyusun sebuah produk hukum itu harus komprehensif.
Ya, tidak hanya persoalan apa yang mau diatur, tapi juga melihat ke kanan ini ada hal yang serupa nggak yang diatur. Kalau ada hal yang kira-kira serupa, saya membuat aturan seperti ini, sudah diatur nggak yang sebelumnya? Kalau saya atur, apakah tidak bertentangan dengan yang sebelumnya, dengan yang di atas juga? Nah, itu yang harus diperhatikan. Lalu yang kelima, law should not require conduct beyond the abilities of those affected. Aturan yang dibuat tidak boleh mensyaratkan perilaku atau perbuatan di luar kemampuan pihak atau masyarakat yang terkena hukum. Tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin, tidak boleh melebihi apa yang dilakukan. Meskipun teman-teman nanti berada di penyusun pembentukan peraturan perundang-undangan, produk hukum diberikan kewenangan kepada saudara, norma yang saudara bikin Anda yang akan menelurkan, tapi juga Anda pakai logika-logika yang sehat, yang tidak sesat. Jangan mensyaratkan sebuah produk hukum, mensyaratkan kepada orang yang subjek-subjek hukumnya akan terkena hukum, tapi syaratnya tidak mungkin dilakukan. Ya. Kalau mau mendapat, misalnya begini, untuk bisa mendapatkan atau mengurus syarat tanda pengenal kependudukan itu harus berkumis. Apa memang orang harus berkumis semua kalau 17 tahun? Kan enggak juga. Jadi yang realistis dong. Ya, 17 tahun ada memang yang berkumis ini dilihat. Tapi ada yang lebih dari itu juga enggak berkumis kan? Jadi yang sehat, yang akalnya masuk di logika itu, yang bisa dilakukan. Ya. Meskipun sekali lagi saudara bisa semacam membuat norma, tapi jangan sembarangan. Bikin norma yang kemudian normanya itu mungkin loh dilakukan, bukan hal yang tidak mungkin. Ya. Oke. Lalu selanjutnya, they should remain relativity constant through time. Hukum tidak boleh sering diubah, sebisa mungkin hukum bertahan lama. Ini adalah kemampuan saudara. Semakin sering hukum diubah itu sebenarnya tidak baik. Meskipun ada sih alasan, ngikuti perkembangan zaman Pak, perkembangan zaman dan seterusnya. Tapi hukum yang baik, produk hukum yang baik adalah futuristik, yang bisa menjangkau kebutuhan-kebutuhan hukum. Oleh karenanya, membuat aturan hukum secara teori itu bukan hanya yang terjadi seperti ini, tapi menanggulangi 5-10 tahun yang akan datang mungkin ini terjadi. Oleh karenanya hukum itu dibuat terlebih dahulu. Kalau kita melihat undang-undang yang di zaman-zaman dulu, Undang-Undang 174, kan baru kemarin 2019 dilakukan perubahan, itu masanya lama. Ya. Undang-undang Pemda itu rata-rata 10 tahun. Ya, 99, kemudian 2004, terus sekarang 2014. Ini sekarang sedang mau dievaluasi lagi undang-undang Pemda. Ya. Jadi kemampuan futuristik saudara itu gunakan. Semakin sering, saya ulangi lagi ya, produk hukum dibuat lalu kemudian semakin sering itu diubah, itu tidak baik sebenarnya menurut teori ini. Ya. Anda tidak memiliki kemampuan menjangkau masa depan. Nah, pembentuk hukum diharapkan punya pemikiran futuristik seperti itu ya. Yang kedelapan, there should be a concrete between the law as announced and their actual administration. Harus ada konsistensi antara aturan atau hukum yang diundangkan atau diberlakukan dengan pelaksanaan sehari-hari. Jadi harus ada konsistensi. Artinya begini, Anda bikin produk hukum, norma, itu dikawal. Jangan dibiarkan produk diserahkan, sudah selesai. Tapi dipastikan kalau memang ada pelanggaran, ada sesuatu yang tidak dilaksanakan berdasarkan pasal norma yang telah ditentukan, itu ada penegakan hukumnya. Ya. Jadi tidak sekedar selesai penyusun itu kemudian produk hukum dibuat, lalu kemudian silakan ini. Tapi kemudian itu juga melihat bahwa apakah ada kendala-kendala dalam penegakan, supaya itu menjadi catatan-catatan penting ketika sebuah produk hukum mau dilakukan revisi atau perubahan. Dan harus ada keseimbangan loh ya. Artinya apa? Pembentuk hukum sebuah instansi kan ada kewajiban hak dan kewajiban.
Jangan saja memberatkan kepada kewajiban itu kepada rakyat, kepada subjek-subjek hukum, sedangkan kewajiban si pembentuk hukum sendiri misalnya tidak dilaksanakan. Itu tidak fair juga, tidak seimbang. Ya, maka sama-sama harus melakukan dan mentaati peraturan yang telah dibuat. Ya, nggak lucu juga dia membuat orang lain untuk taat, sedangkan pembuat sendiri nggak taat. Nah, itu nggak benar menurut seperti ini nih. Ya, tidak bermoral bahkan katanya pembuat hukum, tidak punya moral nih kalau kamu melakukan atau meminta seseorang untuk mengikatkan diri tunduk dan patuh terhadap peraturan yang kamu buat, sedangkan kewajiban-kewajiban yang berlaku kepada saudara, instansi saudara tidak dilakukan. Itu tidak seimbang. Makanya namanya teori morality of law. Pada bagian ini silakan jika ada yang perlu ditanya. Ya, Pak Dimas. Dengan free of contradiction nomor 5. Ya. Dalam penelitian yang kami lakukan ada salah satu peraturan instansi itu yang bertabrakan dengan atau lebih bertentangan dengan putusan MK. Lalu kemudian hal ini juga diketahui secara jelas tersebut sudah tidak harmonisasi. Lalu bagaimana kedudukan peraturan tersebut selain daripada peraturan tersebut untuk instansi yang mengeluarkan? Saya konfirmasi dulu, peraturan yang dimaksud oleh Pak Dimas Barukan itu adalah peraturan setelah lahir sebelum adanya putusan atau setelah ada putusan membuat peraturan yang tidak sesuai. Setelah putusan dikeluarkan lalu ada perkap tersebut. Ada peraturan yang tidak sesuai. Oke, baik. Itu makanya dibilang adanya eksekusi terhadap sebuah putusan. Kalau saya boleh menyatakan, putusan pengadilan itu levelnya sama dengan undang-undang. Apalagi terkait tafsir ya, tafsir. Misalnya, memang Mahkamah Konstitusi itu bukan lembaga kekuasaan pembentuk hukum yang dimaksudkan oleh trias politika. Legislatif bukan, dia eksekutif review. Tapi legislatif review produk hukum legislatif itu dikenakan yudikatif, maka levelnya sama. Ya, maka bisa dikatakan peraturan itu instansi yang menerbitkan peraturan itu dia orang yang tidak taat hukum. Padahal ada adagium. Ya. Kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu merupakan kepatuhan terhadap konstitusi. Bisa nggak dikatakan misalnya dia tidak Pancasila, tidak konstitusi? Iyalah, karena tidak mengikuti putusan itu. Bagaimanapun putusan itu asasnya harus dianggap benar sebelum adanya pembatalan terhadap putusan itu, dianalisis sendiri. Ya. Jadi siapa yang harus melakukan telah ini? Atasan tingkatannya harus bertindak. Ya, bahwa keputusan atau pedoman atau apa Anda itu sudah tidak sesuai dengan putusan MK ini, ya. Dan itu semakin mudah dijadikan alasan atau dasar untuk dilakukan pengujian. Misalnya produknya peraturan menteri, peraturan setingkat atau lembaga, misalkan itu ke Mahkamah Agung. Jadikan sandingkan putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru seperti ini. Saya tidak mengajukan uji material ke Mahkamah Agung seperti ini. Nah, itu akan lebih mudah banget itu. Bahwa dia tidak patuh atas putusan Mahkamah Konstitusi. Masih ada lagi? Paham ya? Ini ya? Oke, yang terakhir. Saya memberikan tugas terstruktur kepada saudara. Saudara, di antara 8 prinsip yang telah saya jelaskan tadi, saudara telaah di tempat saudara, di sekeliling saudara, apakah ada 1, 2, atau 3 prinsip yang tidak terpenuhi, lalu kemudian analisis, dan minggu depan kita presentasikan dan diskusikan bersama. Gitu ya? Saya rasa itu pertemuan ketiga hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan keempat minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.